Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Padang Sidimpuan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Selvi Irene Lase dari SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Saya Khairun Nisah Daulay dari SMA Negeri 6 Padang Sidimpuan. Dan saya Mindar Sigalingging dari SMA Negeri 8 Padang Sidimpuan. Selamat sore, Pak. Ini Ibu Selvi datang kira-kira apa tujuannya kamu ini? Ini Pak, menurut jadwal kan besok saya akan melakukan coaching dengan Ibu Nisa. Ya, jadi saya ingin melaporkannya Pak bahwa kegiatan itu akan dilakukan besok. Jadi coachingnya besok ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Pada saat nanti Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Nisa, kira-kira bagaimana dengan persiapan ini? Apakah Ibu sudah melakukan persiapan? Sudah Pak, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk proses coaching besok Pak. Disiapkan Bu ya? Iya Pak. Nah, selanjutnya ini pertanyaan saya Bu ya, yang kedua, ini apa kompetensi apa kira-kira yang akan dikembangkan? Saya mencoba besok Pak mengembangkan kompetensi saya menjadi coaching itu dengan menggunakan alur tirta Pak. Jadi saya mencoba nanti bagaimana bisa menentukan tujuannya, bagaimana bisa mengidentifikasi masalah-masalah coaching, kemudian bisa juga memberikan apa nih yang menjadi tanggung jawab dari proses coaching tersebut. Kira-kira begitu Pak. Jadi sudah ada tadi yang mau dikembangkan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu kira-kira kompetensi mana yang paling diutamakan untuk coaching? Saya akan fokus ke kompetensi itu membuat pertanyaan Pak, mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi coaching dengan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Iya Pak. Di situ fokus ke identifikasi dengan pertanyaan. Iya Pak. Selanjutnya ini kira-kira indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang akan diinginkan itu gimana? Indikator ketercapaiannya itu Pak apabila coaching itu memang bisa merefleksikan masalah-masalah yang dihadapinya dan bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya itu dengan potensi yang ada di dirinya Pak. Jadi nanti si coachingnya itu Ibu bisa ya Bu? Iya, iya Pak. Nanti yang ingin Ibu lihat di situ dia bisa mampu mengembangkan dirinya atau menyelesaikan permasalahan Bu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Kalau itu saya rasa untuk percakapan kita ini sebelum Ibu melakukan coachingnya sudah cukup bagus. Jadi silakan Ibu, kira-kira kapan ini dilaksanakan? Besok Pak. Oh, besok ya. Oke lah Bu, kalau begitu silakanlah Ibu melakukan coaching dengan Ibu Nisa. Semoga nanti apapun yang Ibu lakukan di sana untuk coachingnya bisa bermanfaat untuk Ibu dan juga untuk Ibu Nisa. Ya, Pak. Coachingnya. Makasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Sore Ibu. Selamat sore Ibu Nisa. Apa kabar Ibu? Baik Ibu. Mana nih? Apa nih? Saya mau cerita ini sama Ibu. Oh, sudah apa nih? Udah lama kita nggak jumpa kan? Iya, udah Banyak lama. hal yang mau Ibu ceritakan sama Ibu. Iya, ini apa kira-kira nih Bu tujuan pembicaraan kita ini arahnya mau kemana nih Bu? Deg-degan juga nih saya nih Bu ya. Gini ya. Saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu, kok anak-anak kayaknya banyak yang nggak memperhatikan saya ya Ibu ya. Ada yang ribut, ada yang cerita-cerita, ada yang tidur malah Ibu. Di mana itu Ibu ya?
Iya ya. Jadi sebenarnya kalau Bu Nisa ini gimana nih harapan Ibu Nisa itu kalau misalnya Ibu ngajar itu anak-anak itu gimana itu? Gambaran Ibu gimana nih kalau Bu Nisa mau ngajar? Iya, kita kan maunya ibu kalau kita mau ngajar anak-anak fokus sama kita. Anak-anak itu memperhatikan kita, sehingga apapun yang kita jelaskan anak-anak itu mengerti karena dia sudah memperhatikan, nggak ada yang ribut. Jadi semua yang kita sampaikan di kelas itu bisa dipahami anak-anak itu. Kemudian menurut Ibu Nisa nih, kenapa gitu anak itu? Itulah itu yang mau saya tanya ini. Udah pernah nggak Ibu bisa lakukan apa itu ya, identifikasi atau perhatikan lain kira-kira itu masalahnya di mana itu, apa yang menyebabkan anak itu kayak gitu? Kalau saya lihat ibu dari hasil belajar anak-anak itu ada yang bisa menjawab dengan bagus, ada yang biasa-biasa saja, sedang ada yang memang nggak bisa sama sekali, nggak dapat dia sama sekali. Kalau dari situ ibu saya lihat kayaknya saya kurang menyiapkan, memperhatikan kesiapan belajar anak-anak itu ya. Kalau 1 sampai 10 nih, Bu Nisa udah di nomor berapa nih memperhatikan kesiapan belajarnya kira-kira nih? Kayaknya masih nomor 5 itu. Masih nomor 5. Oke. Nanti masih ada setengah lagi ya Bu ya, mau ditingkatkan ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa itu Bu ya? Yang bisa ditingkatkan lagi berdasarkan. Tapi sebelumnya menurut Bu Nisa apa nih hal yang ada sama Ibu Nisa nih? Kompetensi Bu Nisa yang menurut Bu Nisa bisa nih saya kembangkan, bisa nih saya buat nih biar anak-anak ini semangat itu belajarnya itu. Kayaknya ibu saya harus melihat kesiapan belajar anak-anak, kemudian juga saya harus identifikasi gaya belajar anak-anak, dan satu hal yang paling penting saya rasa ibu ini, anak-anak kan kelihatan bosan ini saat Iya. mungkin materi yang saya sampaikan terlalu monoton, membosankan, atau bisa dikatakan tidak menarik. Barangkali bisa saya membuat pembelajaran berdiferensiasi ibu. Saya diferensiasikan di konten, nanti saya buat gambar-gambar, video dan sebagainya ibu yang menarik minat anak-anak ini. Ibu udah pernah coba seperti ini Bu? Yang misalnya yang seperti Ibu bilang tadi itu. Pernah sih ibu. Hasilnya gimana nih setelah Ibu bandingkan yang tanpa ya ini pembelajaran berdiferensiasi dengan yang sudah berdiferensiasi ini hasilnya beda atau bagaimana? Iya ibu ya. Jadi kalau yang berdiferensiasi anak sudah kita petakan ya, sesuai dengan minatnya juga sudah, kemudian sesuai dengan kesiapan belajarnya, kemudian kontennya itu kita tampilkan aja ibu, berbagai macam, sehingga mereka anak-anak ini bisa mengambil sesuai dengan yang dia butuhkan. Kalau dia bisanya belajar dengan menonton video, dia bisa memaksimalkan itu. Kalau anak-anak bisa belajarnya dengan memegang benda-benda, menempel-nempel gitu, dia bisa memaksimalkan dengan itu. Kalau seperti itu dibuat memang bagus loh ibu. Oh bagus memang Bu ya, memang beda ya Bu ya. Beda itu. Jadi gimana nih rencana bisa selanjutnya gimana dengan ini? Iya ibu. Dengan keadaan ini? Rencana saya ibu ke depan saya harus lebih banyak lagi belajar tentang model-model pembelajaran yang menyenangkan ini ibu sebagai anak-anak, sehingga nanti kehadiran saya di kelas itu ditunggu sama anak-anak. Ini Bu ini selalu bervariasi ini nih kok model-model pembelajarannya, bawa yang baru selalu untuk kita. Jadi saya menginginkan saya jadi guru yang seperti itu ibu. Semoga ya Bu ya. Jadi udah semangat nih ya kayaknya nih Bu Nisa nih mau melakukan gebrakan ini ya. Setelah bicara dengan ibu ini saya terinspirasi saya ini. Jadi ini udah bicara berapa menit kita ini ya Bu Nisa. Ada masalahnya tadi, kemudian sudah bercakap-cakap. Ada enggak ya yang dapat dari percakapan kita ini? Ya, banyak ibu yang saya dapatkan. Saya mengingat kembali hal-hal yang sudah pernah saya lakukan yang ternyata sudah lama nggak saya lakukan itu. Ternyata itu sangat berpengaruh. Jadi dengan bercerita seperti ini ibu, saya saya kan pernah buat begini, saya kan pernah buat begini, hasilnya bagus, kenapa nggak saya lakukan seperti itu gitu. Banyak sekali manfaatnya bercerita sama ibu. Syukurlah Bu, saya juga kan senang ya bagaimana kita juga banyak belajar dari Ibu, kita saling belajar, saling menguatkan. Saya harap bisa tetap semangat dengan murid-murid yang seperti itu ya kan.
Jadi ini kapan rencananya mulai nih eksekusinya? Cepatnya Ibu, Secepatnya ya. secepatnya Ibu. Lebih cepat lebih baik. Iya, saya pun excited nih melihat nanti bagaimana nih besok-besok kita cerita lain lagi Iya, cerita Ibu, Bu iya. Nisa ya. Nanti saya ceritakan lagi Oke perkembangannya, Ibu, Ibu ya. Ibu tak semangat. Terima kasih Ibu sudah datang sini, kita cerita-cerita sama-sama belajar kita. Saya harap Ibu Nisa tetap semangat dan kedepannya anak-anak kita semua bisa berhasil mencapai cita-citanya. Terima kasih Bu. Iya, Ibu, makasih waktunya Ibu. Sama Ibu. Oke, selamat sore Bu dosen. Selamat sore Pak. Kalau kemarin sudah melakukan coaching Bu ya. Sudah Pak. Nah, yang dari coaching yang sudah dilakukan, ini bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching itu? Pertama lega. Iya Pak, kayaknya gimana ya, ada beban yang kemarin saya pikir-pikiran gimana nih ya mau coaching teman gitu kan, tapi setelah dilakukan plong Pak. Iya Pak. Tadi pada saat melakukan coaching, Iya Pak. nah, saya juga mengamati Bu ya. Jadi dari hasil yang saya lihat itu, di mana Ibu sudah sangat bagus dalam memberikan pertanyaan, fokus sehingga dia Ibu ini saya Iya, Ibu Nisa tadi. ya, Iya, Pak. itu sudah betul-betul Ibu Nisa itu merasa lega dan sudah bisa mengembangkan atau mengatasi permasalahannya tentang siswanya Iya Pak. yang memotivasinya gitu, sehingga menjadi lebih bagus ke depannya gitu. Jadi kira-kira di sini biasanya kami kalau kita melihat kira-kira apa yang akan dikembangkan pada saat coaching. Berikutnya Pak, maksudnya Iya. Pak. Sebenarnya kalau saya masih mau belajar terus nih Pak. Tadi kan saya udah coba dengan metode-metode yang saya pelajari, ada metode TIPTA tadi. Tapi untuk di pertemuan berikutnya, mungkin di coaching berikutnya saya akan tingkatkan lagi Pak, terutama mengidentifikasi pertanyaan Pak. Karena menurut saya coaching yang baik itu ketika kita memang bisa mengidentifikasi masalah coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, dan itu perlu latihan menurut saya Pak, dan ingin saya tingkatkan di coaching berikutnya. Ya. Jadi ya, sangat mudah-mudahan di coaching berikutnya bisa lebih mantap, lebih jago lagi, lebih hebat Amin, lagi Pak. sehingga nanti coachingnya itu lebih berkembang. Amin Pak, mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.